Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Indonesia di atas Jerman ya? Saudara-saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris. Gue baru baca berita, jadi ternyata selama ini Pertamax itu isinya Pertalite. Jadi sama aja, lu mau beli mahal-mahal Pertamax isinya juga Pertalite. Udah, bohong mulu sih, apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Kalau ada yang mengatakan Indonesia tidak gelap, kenyataannya emang gelap guys. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. Kan keren, Indonesia di atas Jerman ya? Saudara-saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris. Ini terbaru ya, dugaan korupsi Pertamina rugikan negara Rp 193,7 triliun. Petinggi oplos BBM Pertalite jadi Pertamax. Coba teman-teman semua, kemarin itu pemerintahan Pak Prabowo bingung ya cari tambahan untuk makan bergizi gratis. Ya kan, ambil sana, ambil sini, ambil sono, ambil sini sampai dapat berapa ratus triliun gitu. Lah ini gimana ini? 193,7 triliun. Ini di APBN loh. Korupsi loh. Kok bisa lolos? Ini gimana nih Pak Erick Thohir? Tanggung jawabnya gimana nih? Sampai rakyat pada marah semua tuh. Gara udah mahal-mahal beli Pertamax, alhasil dapatnya Pertalite gitu. Allahu Akbar. Ini sebenarnya serius gak sih pemerintah untuk ngurus negara ini gitu loh. Sebenarnya nggak usah lah sulit-sulit ngambil uang sana sini, pajak dinaikin itu lain segala macam lah. Dari APBN itu aja sebenarnya udah banyak uang kan. Dari sumber daya alam tuh timah kemarin yang 300 sekian triliun. Ini gimana ini? Aduh, gue sebagai rakyat ini bingung sendiri kadang. Kok negara yang kaya raya jadi bancakan orang-orang serakah, para koruptor. Allahu Akbar. Kayak gini nih akhirnya rakyat ngomel terus. Kalau rakyat ngomel dibilang gak suka lah, ini sakit hati itu. Aduh, emang buzzer-buzzernya juga dongok. Coba bayangin teman-teman semua. Kohar mengarahkan Rifa mengimpor bahan bakar minyak dengan kadar RON 90 atau setara dengan Pertalite. Padahal dalam kesepakatan dan pembayarannya tertulis pembelian RON 92. Jadi ini impor teman-teman semua. Impornya itu Pertalite tapi nyampe sini dijadiin Pertamax. Jadi dia ngambil ujungnya tuh yang dikorupsi itu. Terus kalau udah kayak gini nanti hukumannya berapa? Nanti hukumannya 6 tahun lagi. Terus ribut lagi baru dinaikin lagi 20 tahun gitu. Aduh, emang benar perampasan aset itu harus segera diteken. Presidennya gimana yang kemarin foto aja kita ngeliat. Aduh gedeg banget lah pokoknya. Oke teman-teman semua. Kita lihat ya komentar dari netizen. Ini emosi semua nih netizen nih. Kita lihat videonya. Nih teman-teman, salah satu alasan kenapa masyarakat kita hari ini mulai banyak yang gak percaya sama kelembagaan, sama pemerintahan, sama program pemerintahan. Karena apa? Karena ya korupsi lagi. Bayangkan, ini anak perusahaan Pertamina korupsi ya, korupsinya yang merugikan negara 190,7 triliun. Dan tahu gimana mereka membuat ini semakin lancar korupsinya? Ya mereka itu melakukan korupsi dari 2018. Di mana mereka membuat seolah-olah BBM di Indonesia tuh kurang terus-terusan. Sehingga mereka melakukan impor. Dan impornya RON 90 dijual, disulap jadi RON 92. Udah gila sih. Dari 2018. Pertanyaannya, ini pertanggungjawabannya bagaimana? Dan Pak Erick Thohir apakah tahu atau enggak sebetulnya nih dari 2018 loh Pak. Menurut kalian bagaimana teman-teman?
Kalian tahu kenapa kualitas Pertamax hancur banget? Ternyata korupsinya udah gak masuk akal guys. 193 triliun. Kejaksaan Agung baru aja ngungkap soal kasus ini. Dan fakta-fakta yang terjadi bikin melongo sih. Jadi buat kebutuhan minyak dalam negeri harusnya kan ngutamain hasil produksi sendiri. Nah para tersangka ini malah ngimpor. Aneh nggak tuh? Para tersangka ngatur seolah-olah produksi minyak dalam negeri itu nggak cukup. Jadi harus impor. Pokoknya banyaklah akal-akalan mereka supaya bisa impor. Soalnya dari situ mereka bisa dapat keuntungan. Gue baru baca berita, jadi ternyata selama ini Pertamax itu isinya Pertalite. Jadi sama aja, lu mau beli mahal-mahal Pertamax isinya juga Pertalite. Ya, udah gue bilang sih dari dulu, udah lu belinya tuh di tempat lain aja. Kan masih banyak tuh kan, ada Shell, ada Vivo, ada BP. Udah di situ pelayanannya juga lebih bagus, lu dibersihin kaca lu, ramah-ramah gitu, karyawannya gak ada yang bete. Udah, bohong mulu sih, apaan? Kemarin korupsi timah 300 triliun, sekarang korupsi di Pertamina 193 triliun. Sementara pemerintah bilangnya nggak punya uang. Kalian serius nggak sih ngurus negara ini? Harusnya aset koruptor itu disita. Para pejabat yang hartanya banyak dilakukan pembuktian terbalik. Kalau para pejabat yang hartanya banyak itu tidak bisa membuktikan dari mana harta mereka, maka diambil oleh negara. Para koruptornya dihukum penjara sampai hukuman mati tergantung jumlah kerugiannya. Itulah yang dilakukan oleh para khalifah Islam dulu. Jangan terus membebani rakyat dengan berbagai pungutan dan pemotongan subsidi untuk rakyat. Stop mengelola negara dengan cara-cara kapitalis, ikuti jejak para khalifah Islam. Setelah Harvey Muiz dengan 300 triliun ya sekarang ada lagi nih Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun. Jadi katanya PT Pertamina Patraniaga ini mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Nah pertanyaannya kalau kemarin aja Harvey Muiz itu dengan 300 triliun merugikan negara itu cuma dituntut 6,5 tahun penjara. Nah ini yang diperkirakan merugikan negara 193,7 triliun kira-kira dapat ancaman hukuman penjaranya itu berapa tahun? Coba tulis di kolom komentar kira-kira yang cocok tuh dapat berapa tahun itu tuntutannya. Siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite, sama aja. Gila iya, Indonesia sekarang makin sibuk loh. Dan saya pun juga pengguna Pertamax. Jadi selama ini saya beli Pertamax belinya Pertalite atau mungkin bahkan premium. Padahal gaji kerja di Pertamina itu gede loh. Tapi emang namanya manusia susah punya rasa bersyukur. Pertalite sama Pertamax beda harganya berapa sih? 2.000 atau 3.000 gitu kan? Coba kita kaliin, ada berapa ratus orang itu kalau dalam satu hari yang beli Pertamax tapi diisinya Pertalite. Netizen Indonesia, tahu kan tugas kita ngapain kalau ada orang-orang korupsi kayak gini? Cari data-data keluarganya, bongkar tentang gaya hidupnya, dan terapkan sanksi sosial. Karena tahu kan kalau hukum di Indonesia susah. Ini gila banget sih, kasus korupsi terbaru mengenai tata kelola minyak mentah. Jadi tersangkanya mantan Direktur Pertamina Patraniaga, dia beli RON 90 atau setara dengan Pertalite, tapi dia jual dengan harga RON 92. Dalam pengadaan impor tersebut, Rifa melakukan pengadaan produk kilang dengan pembelian RON 92 atau Pertamax, padahal kenyataan yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalite. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Ya Allah, berarti dioplos. Padahal banyak loh orang-orang yang beli Pertamax cuman karena oh ya udah gue nggak mau beli yang subsidi gitu. Tapi malah dicurangin. Jadi selama ini yang kalian beli Pertamax itu kemungkinan isinya bukan Pertamax tapi Pertalite. Aduh parah banget ya. Kalau beneran ini terbukti, gue nggak ngerti lagi sih. Berarti selama ini yang ngebeli Pertamax itu sebenarnya beli Pertalite tapi ya nggak ngantri aja. Ya kalau kayak gini ya orang-orang jadi lebih memilih untuk belanja di kompetitor dong. Gara-gara kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Menurut kalian tentang kasus ini gimana? Coba komen. Pertalite penuh pak, bensin muntek bolo. Yo waya ngisi Pertalite bolo, timbang ngisi Pertamax saiki entuke Pertalite. Wis prank-prank berhadiah temenan lek ngene iki piye bolo pantes ae. Warga-warga Indonesia saiki pada kabur aja dulu bolo. Ayo apa? Bayar Pertamax kayak Pertalite. Jarene lek ngisi Pertalite kongkon isin ngombe BBM subsidi lah, bayar sih nggak subsidi kayak subsidi bolo. Ya apa di warga negara gak bingung ta. Sementara diduga loh, jari ini diduga
Ya apa tapi kadung sakit hati aku ndelok ngene iki. Selama iki berapa puluh juta kendaraan polo. Kebutuhan ron 92 DC 90 motor rek mesinnya merantak kabeh apa ganteni ta iki. Hah? Piye polo menurutmu polo? Sore iki aku. Wis, gatelinan lah pokoknya ya. Ya gimana nggak rugi coba. Semua kan kalau sering tuh ngomong ya PLN rugi, Pertamina rugi, ini rugi, itu rugi. Ya gimana nggak rugi? Sebenarnya itu nggak rugi. Cuma orang-orang di dalamnya itu loh banyak yang korupsi. Nah itulah yang akhirnya membuat kerugian. Terus korupsinya nggak tanggung-tanggung guys. Nggak cuma se-M, 2M, triliun, ratusan lagi. Luar biasa sekali, luar biasa. Ya dari sini ya kita tahu ya bahwasanya negara Indonesia itu sangatlah kaya. Cuma yang mengelola aja kurang ajar gitu ya. Tidak memikirkan rakyat, tidak memikirkan orang lain gitu. Dan tidak takut sama Tuhan, tidak takut dengan neraka. Ya pokoknya ya yang penting intinya dapat duit banyak. Keserakahannya itu bisa terpenuhi ya kan. Keluarganya bisa hidup enak, mewah, anak-anaknya. Tapi dengan uang haram. Memang hukum di Indonesia ini lemah. Jadi ya kita tidak bisa berharap banyak. Yang pasti ya kita doakan saja. Semoga kelak di akhirat pasti Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Oke teman-teman semua, tetap semangat cari uang yang banyak. Karena ya pemerintah ya nggak bisa ngasih duit juga. Sekian dari juga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.